Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berdoa. Duduk, siap, rak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Aditya, Adrian, Aira, Asa, Brilian, Cahya, Caca, Deiri, Hadir. Dedi, Denis, Pardan, Pasya, Vidya, Haikal, Putri, Inaya, Jaka, Jingga, Lucy, Maulana, Muhammad Azam, Nabia, Nesa, Nur Anissa, Putri Panya, sakit. Rapli, Rangga, Rizky Mulia, Sahpri, Sahwa, Tiara, Wulandari. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan sampai akhir pembelajaran ini. Amin. Nggak, udah makan semua kan ya? Udah, ada yang belum? Mas Sapi belum makan? Rizky udah makan, Ki? Hah? Belum? Oh, sudah. Sudah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta dan fungsi peta. Sebelum kita ke pembelajaran ini, materi apakah sebelumnya yang udah saya sampaikan yang sudah kalian pelajari? Ada yang mau jawab? Oke, sebutkan namanya siapa sayang? Inaya. Ayo, apa pelajaran kemarin? Materi tentang peta, globe, dan atlas. Atlas. Peta itu apa, Nak? Peta itu gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang data dengan skala tertentu. Globe? Globe itu bola yang menggambarkan peta bumi dengan skala yang benar dan konstan. Konstan. Atlas? Atlas, kumpulan peta yang dibukukan. Dibukukan. Selanjutnya, materi apa lagi? Bu, Iya. jenis peta dan peta, jenis-jenis peta, peta Mm-mm. umum dan peta khusus. Mm-mm. Jenis-jenis peta, Apa aja petanya? peta topografi, peta politikal, peta tematik, peta jalan, peta kadastral, peta geologi, peta astronomi, dan peta interaktif. Oke, berarti kemarin kita udah belajar tentang pengertian peta dan jenis-jenis peta. Sebelum kita masuk ke komponen-komponen peta, sekarang kalian silahkan kerjakan post test melalui yang udah saya kirim, link sama di grup ya. Itu pakai aplikasi Wordall. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit mengerjakan soal pretest tersebut. Di grup. Ayo di grup. Udah dikirim kan? Yo di grup dikerjain.
Udah isi nama, kalau udah isi nama langsung dimulai gamenya. Dijawab sesuai kemampuan kalian. Dijawab sesuai kemampuan kalian. Di grup ini yang ngirim. Ya, isi namanya. Coba saya lihat hasilnya. Dua menit ya waktunya ya. Belum ada yang masuk. Sudah? Sudah belum? Belum. Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, HP-nya disimpan kembali. Dari hasil yang saya lihat, dari hasil kalian, yang sudah kalian lakukan tadi, pretestnya, banyak sebagian yang belum paham. Nggak apa-apa. Kita kan hari ini belajar tentang itu. Semoga setelah kita pelajar, nanti hasilnya itu akan memuaskan. Udah ya? Sekarang HP-nya disimpan. Disimpan dulu. Sekarang kita ke pembelajaran komponen-komponen dan fungsi peta. Nah, dari tujuan komponen dan fungsi peta, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen peta dan mampu menganalisis tentang fungsi-fungsi peta. Maksudnya kalian nanti bisa, oh mana sih yang komponen, mana sih yang fungsi. Nah, sekarang saya kasih kalian peta berikut. Ini adalah peta buta. Apakah kalian tahu ini peta apa? Tahu nggak ini peta apa? Tidak. Kenapa tidak tahu? Satu-satu. Ayo, si Raditya. Apa Raditya? Ya. Tidak ada simbol-simbol sama dengan petanya, Bu. Ya, benar sekali. Karena di peta tersebut ini tidak ada komponen-komponen petanya, nggak ada simbol, nggak ada skala, nggak ada judul. Jadi kita nggak tahu apa sih ini, peta apa sih ini? Kok cuman bentuknya gambar doang, warna doang. Nah, itu dia tadi apa ya? Komponen-komponen kita tuh harus ada di setiap peta. Kalau kita ngeliat peta tuh harus ada komponen-komponennya. Supaya apa? Pembaca itu tahu. Supaya kalian tuh tahu, oh ini tuh peta apa. Sekarang pertanyaan tematik. Mengapa pembuatan peta harus menunjukkan berbagai komponen-komponen peta dan apakah fungsi-fungsi peta tersebut? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo, yang mau jawab siapa? Dari pertanyaan tersebut siapa yang mau jawab? Ya, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Mengapa pembuatan peta harus mencantumkan berbagai komponen peta? Karena komponen-komponen peta berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan relevan tentang daerah yang digambarkan dalam peta. Ya, benar. Selanjutnya yang fungsi-fungsi petanya siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Raditya lagi. Untuk fungsi-fungsi peta Ya. itu, fungsi peta itu ada menunjukkan lokasi suatu tempat dan dia juga memberi gambaran tentang luas suatu daerah.
dan memberitahu kita tentang arah, Bu. Tentang arah, ya benar sekali. Benar ya yang dikatakan siapa tadi namanya sayang? Bulan sama si Raditya, benar bahwa kita tuh perlu mempelajari komponen-komponen dan fungsi-fungsi peta. Yang selanjutnya peta dan komponen-komponennya. Peta adalah, tolong bisa dibacain, siapa yang mau bacain peta? Ya, Bu. Ayo bacain. Jadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan dalam bidang datar. Kalau misalnya dia bukan di bidang datar, namanya bukan peta. Kalau dia bentuknya bulat, namanya globe. Nah, peta itu berarti dia yang di bidang datar. Di kertas, di kampas, di dinding. Apalagi contohnya di meja. Pokoknya dia yang bidangnya datar. Kalau dia bulat berarti namanya globe. Komponen-komponennya ada 10. Yang pertama judul. Yang kedua ada garis tepi. Yang ketiga ada lintang dan bujur. Yang keempat ada legenda. Yang kelima simbol. Yang keenam insert. Yang ketujuh proyeksi. Yang ke-8 skala. Yang 9 sumber. Yang ke-10 lettering. Kita bahas satu-satu apa itu komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada judul. Udah pasti ya, kalau judul itu pasti adanya di depan, di atas atau di samping. Judul itu apa isinya? Menggambarkan apa sih isi peta tersebut. Misalnya nih kayak di sini, misalnya peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti isi petanya dia itu adalah peta keseluruhan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya ada garis tepi. Garis tepi itu garis sebelum kita buat peta itu kan pasti kita menggaris. Nah itu garisnya, fungsinya apa? Supaya petanya rapi. Supaya misalnya dia digambar itu dia nggak keluar-keluar. Nah itu fungsinya garis tepi. Selanjutnya ada garis lintang dan bujur. Kalian biasanya kalau ngelihat di peta itu ada garis kan? Garis yang melintang membagi dua antara barat dan timur, utara dan selatan. Itu namanya garis lintang dan bujur. Biasanya dia untuk menentukan letak suatu wilayah tersebut. Selanjutnya ada legenda. Legenda berisi tentang simbol di dalamnya. Apakah di sana ada Gunung Merapi, ataukah di daerah tersebut ada ibu kotanya apa, apakah ada sungai. Nah, itu fungsinya legenda. Selanjutnya ada simbol. Simbol itu isi dari legenda. Simbol-simbol itu isi dari legenda. Misal kayak jalan kabupaten itu garisnya merah, jalan desa itu garisnya hitam. Nah, itu namanya simbol. Selanjutnya ada insert. Biasanya insert itu peta kecil. Kan kalian sering kan lihat peta ya besar, terus di bawahnya tuh ada peta kecil ya kan? Nah, itu namanya insert. Insert itu untuk apa? Menjelaskan peta yang lebih besar dari peta tersebut. Misalnya dia petanya Sumatera. Peta Sumatera. Insertnya berarti dia lebih tingginya di atas Pulau Sumatera. Berarti apa? Peta Indonesia. Misalnya saya contohkan lagi. Misalnya petanya itu dia Provinsi Lampung. Berarti insertnya apa? Sumatera. Pulau Sumatera. Itu ya, paham ya. Selanjutnya ada skala. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jadi ketika kita lihat peta, kita udah tahu berapa sih jarak daerah tersebut. Misalnya nih, di peta tersebut adalah Provinsi Lampung. Di situ ada skalanya, kita bakal bisa tahu. Oh, daerah tersebut luasnya sekian. Kita bisa menghitungnya dari skala. Itu fungsinya skala. Kok nggak mau nampil lagi dia? Sabar. Apa tadi? Tadi apa tadi skala ya? Nggak mau dia nampil. Sabar ya. Bermasalah lagi ini. Oke, selanjutnya adalah saya lihat aja dari sini. Selanjutnya adalah arah dan
arah mata angin. Arah mata angin adalah untuk menentukan di mana sih utaranya dari peta tersebut. Misalnya di sini ada peta Lampung, utaranya di atas. Berarti kita melihat menggambarnya itu sesuai dengan arah mata angin. Nggak bisa kita gambarnya dari selatan, dari mana. Kita harus melihat utaranya dulu di mana. Utaranya hadap mana. Nah, baru kita bisa ngebuat peta tersebut. Selanjutnya ada sumber dan pembuatan. Biasanya sumber dan pembuatan itu ada di bawah. Sumber itu misalnya sumber peta tersebut didapat dari mana. Misalnya peta tersebut didapat dari PEKON atau peta tersebut didapat dari Badan Kewilayahan Provinsi Lampung gitu. Misalnya ya gitulah, pokoknya dia tuh siapa, dari mana sih kita dapat peta tersebut. Pembuatnya itu siapa? Pembuatnya itu bisa kita, bisa kalian, bisa saya. Itu terserah siapa yang mau buat. Selanjutnya adalah lettering. Lettering adalah tulisan pada peta. Biasanya tuh kalau di peta kan sungai itu garisnya miring. Tulisannya tuh miring, Sungai Kapuas. Tulisannya miring berwarna biru. Gitu. Terus tuh ada fungsi peta. Fungsi peta adalah untuk menentukan suatu wilayah itu di mana, suatu tempat itu di mana. Nah, itu dia fungsinya. Sekarang kita bagi kelompok. Kemarin kan udah saya bagi ya kelompoknya seperti yang kemarin. Seperti ini udah saya bagi. Kalian sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya kan? Ya. Sekarang karena kalian udah duduk berdasarkan kelompoknya, sekarang kita berdiskusi. Saya akan bagikan LKPD untuk kalian mengerjakan tugas. Tugas ini diselesaikan dalam waktu 20 menit. Semua anggota kelompok itu mengerjakan, ya. Ya, saya bagikan. Ya, cuma beda tadi. Satu orang mengerjakan di LKPD-nya, semua anggota mengerjakan di buku tulisnya. Kamu mana bukunya? Ayo ge, sama. Nanti kalian yang itu yang lain ngerjain yang ini ya. Kalian nggak bisa di. Siapa yang nulis LKPD ini? Tulis namanya, kelompok berapa? Mana? Ada yang mau ditanyain enggak? Ya, nanti ya pas. Langsung aja dimakan aja, langsung dimakan. Nah, ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Itu ya.
Hidup pendek sih, ada hidup loh. Udah ada yang mau ditanya apa enggak? Ada yang mau ditanya enggak? Enggak bisa ya. Sama. Ada yang bisa, ada yang mau ditanyain? Bisa ya? Udah bisa. Ada ditulis di belakang. Iya ini dulu. Wah, kan bisa. Bisa lah. Adrian, ya ada yang nanya, kenapa sayang? Apa? Ini kan ini bagian apa tuh garis menunjukkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Yang mana? Ini kan dia menunjukkan tulisan, berarti dia letter kan dia menunjukkan tulisan itu. Ya, garis lintang dan garis bujur. Ya gimana? Nomor 5 ini Coba mana satu? ini apa? Kan ini nomor 4 kan legenda, nomor 5-nya Berarti simbol. ya, Oh dia iya. Terus ini kan udah, ini kan lintang. Terus saya lagi ini kan dia apa tuh? Tulisan. Paling tulisan apa? Jadi dia menunjukkan tulisan ini. ini Iya, tulisan apa itu? Menunjukkan tulisan. Berarti apa kalau tulisan? Lettering. dari terus kalau ini Itu nulis apa? Menunjukkan apa? garis tepi bukan Iya. ini garis tepi. Ya, ini judul. Ini. Oh, Udah. Apa gimana? Diri. Ya. Yang mana? Ini kan yang menunjukkan angka kan, angka ini. Apa berarti? Ini angka ini kan, ya benar. Kalau ini dari garis tepi. Mana lagi? Ini menunjukkan apa? Dia menunjukkan ini huruf nih, angka ini. Apa? Yang terakhir, lettering, penulisan. Kan udah saya bagi PPT-nya. Ya. Ini menunjukkan set. Hah? Ini nama ini apa kalau nama tadi? Kalau tulisan? Ya.
Udah, ini udah bisa. Adit, Adit. Udah. 10, coba lihat mana. Nggak ada garisnya dari sebelumnya. Ini dia menjelaskan tentang ini. Apa itu? Ini huruf ini. Apa? Bintang dan ya angkanya itu 6 derajat itu. Ya. Bintang dan dibagi, ada yang ngerjain ini, yang ngerjain ini. Tuh. Hah? Taruh aja di sana. Dibagi. Yo, kamu orang dibagi. Ya. Gantian. Ya, judulnya apa? Kamu orang ini. Nah, itu yang 3-4-nya cari judulnya, tulis dulu di kertas. Nih, cari ini sama ini dibagi. Kamu juga nyari. Ini dibagi loh, ini satu sapa, ini sapa, ini sapa. Gitu, biar cepet. Namanya kan kita harus kerja kelompok. Dibagi ya ngerjainnya ya. Itu saja di sini. Suruh orang ini nyari cara, nyari ini, biar cepat. Suruh si Sapri itu. Kamu nyari juga dibagi. Oh ya kan ada soalnya ada 4 kan, ada 4 itu. Ini suruh suruh nyari tulis. Oke, ntar iyalah. Ini nomor 10 ini jawabannya di mana? Sampingnya aja. Sampingnya aja. Judulnya apa, skalanya berapa. Ini paina ya? Hah? Boleh. Ya, kalau ini sekarang boleh. Tadi. Asa bantuin Asa. Oh, udah. Nanti itu sampingnya si Dedi. Suruh nulis Dedi. Oh, siapa? Jaka. Jangan tidur. Asa ini saya kenal. Dia kan yang paling fenomenal. Anissa, bantuin Anissa. Nggak usah, jawabannya aja. Adit, tadi bantuin Adit. Ini kan judul pertanyaan.
Denis. Tulis, kerjain. Udah nyampe mana? Kamu harus juga nulis. Nulis juga. Mana? Nulis lah itu sama kayak mereka. Ya. So, ganti-ganti. Pulpen mana? Tuh itu. Ayo. Ayo Kal. Maulana. Ayo Maulana. Mana pulpen Maulana? Tulis lah. Tulis di buku kamu. Tulis di buku itu. Kamu ini siapa? Gantian ya? Ini kurang satu yang masuk ya satunya. Apa? Nomor 11. Apa nomor 11? Apa nomor 11 tah? Oh ya. Ayo deh, tulis mana pulpen kamu? Gantian ya nanti ya. Kenapa Tiara? Yang dari mana sumbernya itu benar. Itu kan ada di situ sumber data. Apa Pardan? Apa? Nggak ada kesulitan? Bisa? Bisa. Ini Denis, bisa Denis. Nah, kan? Bisa kan ya? Caka, ngapain bengong Caka? Udah nulis belum ya? Udah ngerjain belum? Nanti bisa Caka ya. Kenapa?
Udah nomor berapa? Nomor berapa? Oke. Udah nomor berapa? Udah semua? Udah semua belum? Udah selesai? Udah. Kamu udah? Adit ya udah? Oke. Warna di sini udah? Oke. Ketik dulu yang benar. Gitu deh. Ya, disalin. Apa-apa. Nanti kalau misalnya sudah selesai baru diberhentikan. Soalnya nanti presentasi. Tapi nggak ada tanya jawab. Presentasi aja nanti. Nanti kita sebutin.
Sudah selesai belum? Sudah. Ada yang belum selesai? Kelompok mana? Oh, belum. Selesaikan dulu. Ini belum? Belum sini? Belum. Ini udah ya? Ya. Sana? Belum. Sana? Udah. Ya. Itu ya, tunggu temennya yang lain sudah semua. 5 menit lagi ya. Udah yang lain? Udah selesai? Kelompok 1 udah? Mana kelompok 1? Udah selesai? Udah. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Sudah belum? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3 gak mana? Siapa? Udah belum? Ayo, ini kelompok berapa ini? Oh, ini kelompok 3, udah ya? Udah kan? Kelompok 4? Udah kelompok 5? Udah semua ya berarti. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Presentasikan jawaban yang udah kalian dapat dari kalian tadi mengidentifikasi komponen-komponen peta. Kelompok 1, siap? Kelompok 1 presentasi. Tidak usah pakai pertanyaan, langsung presentasikan saja. Ya, dong. Ayo maju semua kelompoknya. Astagfirullahaladzim. Udah cepat maju. Ya, mana tadi hasilnya? Dibuka dulu, moderatornya siapa, yang menyampaikan materi siapa.
Sebelah sini, Dit. Ya. Ayo dimulai. Assalamualaikum. Perkenalkan nama kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Dengerin ya teman-teman yang lain ya. Pakai mic. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Aditya Ibrahimovic sebagai moderator. Saya Rangga Ditya sebagai presentator. Saya Sapri Ramadan Adan Cair sebagai presentator. Saya Lucia Stianti sebagai presentator. Saya Aira Agusin Rahayu sebagai presentator. Saya Jinggalar Sati sebagai presentator. Nanti dibagi siapa yang mau membuka, siapa yang mau. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil jawaban kami. Ditunjukin. Baik teman-teman, ini adalah lokasi peta yang ada di kelompok kami. Dan kami telah mengidentifikasi, yaitu jika nomor 1 itu kami ada yaitu arah mata angin. Yang kedua ada judul peta. Yang ketiga itu ada skala. Dan yang keempat itu ada simbol. Yang kelima ada legenda. Dan yang keenam sendiri itu ada insert. Yang ketujuh ada sumber dan pembuat peta. Yang ke-8 ada lettering. 9 ada garis tepi peta. Dan 10 ada lintang dan bujur. Apakah teman-teman bisa melihat gambar peta tersebut? Baiklah, cukup akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Berdasarkan peta di atas, tentukan peta penggunanya. Tentukan. Oke, apakah judul peta tersebut? Peta penggunaan lahan Kabupaten Bantul. Berapa ini? 1000 ya? Selanjutnya. Bantul. Berapakah skala pertanyaan? Petanya 100. 100 banding 1:1000. Dari manakah sumber peta tersebut? Peta administrasi Kabupaten Lampung Tengah, peta RBI Kabupaten Lampung Tengah. Sebelas. Menurut kalian, apakah skala peta penting dalam pembuatan suatu peta? Jika penting dan tidak penting, berikan alasannya. Skala peta sangat penting dalam pembuatan peta karena skala membantu pengguna untuk mengetahui jarak sesungguhnya di lapangan dibandingkan dengan jarak pada peta. Tanpa skala, kita tidak dapat menentukan ukuran atau jarak sebenarnya dari objek yang ada di peta, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam interpretasi lokasi atau ukuran wilayah. 12. Bagaimana peran penting legenda dalam sebuah peta? Legenda memiliki peran penting dalam peta karena legenda menjelaskan arti dalam sumber-sumber atau tanda-tanda yang digunakan pada peta. Dengan ada legenda, pengguna peta dapat memahami informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat peta, seperti legenda jalan, bangunan sungai, dan lain-lainnya, sehingga peta menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. 13. Setelah mengetahui komponen unsur-unsur peta, diskusikanlah dengan kelompokmu apa saja fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. Peta memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya membantu dalam navigasi dan penentuan arah ketika berpergian, menyediakan informasi mengenai lokasi atau wilayah tertentu, baik untuk kebutuhan perjalanan maupun penelitian, memudahkan perencanaan pembangunan seperti jalan, perumahan, dan fasilitas umum,
membantu dalam memahami kondisi geografis suatu tempat, misalnya mengetahui jenis tanah, ketinggian, atau sumber daya alam di suatu daerah, mempermudah pengelolaan wilayah, seperti pembagian zona wilayah atau perencanaan tata ruang kota. Adit, apa ada paham? Atau ada yang kurang jelas? Tanya temannya apa? Kalian sudah paham? Ada kurang jelas? Apa deh? Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Makasih ya, udah bagus presentasinya. Siap-siap kelompok 2. Kelompok 2. Ya, jalannya aja siapa yang itu silakan. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Ayo dibuka siapa yang jadi moderator. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami ke sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diawali dengan perkenalan. Saya Brilian Abdillah sebagai moderator. Saya Tiara sebagai presentator. Saya Dedi Kurnia sebagai presentator. Saya Denis Ramadan sebagai presentator. Saya Rafli Marfaras sebagai presentator. Saya Caca Frikatama sebagai presentator. Dan saya Nesa Maharani sebagai presentator. Baiklah, kami buka presentasi ini dengan baiklah. Saya silakan presentator membacakan materi. Baiklah, dipersilakan presentator membacakan materi. Oke, yang pertama itu di sini kan ada peta. Nah, untuk di peta ini kan ada yang di garis yang apa sih namanya? Siapa nggak kalau tanya jawab kamu orang? Ini tuh apa namanya? Kalau kalian kelompok kalian tanya jawab siapa apa enggak? Ya, nanti kalian ada tanya jawab ya. Di yang pertama itu ada apakah ada pertanyaan mereka? Ada arah mata angin. Yang kedua itu ada judul. Terus yang ketiga ada skala. Yang keempat legenda. Yang kelima simbol. Yang keenam insert. Yang ketujuh ada sumber dan nama pembuat. Yang kedelapan ada lettering. Yang kesembilan ada garis tepi. Dan yang kesepuluh ada lintang bujur. Berdasarkan peta di atas tentukan apakah judul peta tersebut peta wilayah kerja Puskesmas Geding Sari. Berapakah skala petanya? 1:100.000. Dari manakah sumber peta tersebut? 1. Peta administrasi Lampung Tengah. 2. Peta RBI Lampung Tengah. Menurut kalian, apakah skala peta penting dalam pembuatan suatu peta? Jika penting dan tidak penting, berikan alasannya. Penting, karena skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya yang ditampilkan di peta. Skala dapat berupa garis-garis, angka, atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. 12. Bagaimana peran penting legenda dalam sebuah peta? Penting
karena merupakan gambaran simbol-simbol yang berfungsi untuk memahami peta. 13. Setelah mengetahui komponen unsur-unsur peta, diskusikanlah dengan kelompokmu apa saja fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menunjukkan lokasi suatu tempat. 2. Memberikan gambaran tentang luas suatu daerah. 3. Memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. 4. Memberitahu kita tentang arah. 5. Memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi. Cukup sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3 katanya ngasih pantun. Ditunggu nih pantunnya. Jadi dong, masa nggak jadi? Jadi sah, nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa. Sah, mana nih Sah tadi? Ayo. Cepetan. Ayo, cepet, enggak harus. Lebih bagus pakai pantun. Nih. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurlanisa sebagai moderator. Dan saya Deden Fadilah sebagai presentator pertama. Saya Vidya Novita sebagai presentator 2. Saya Cahaya Julia sebagai presentator 3. Saya Rizky Mulia sebagai presentator 4. Saya Fasya Karinunggalan sebagai presentator 5. Ya, karena waktunya tinggal dikit lagi, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama itu ditanyakan apa saja komponen yang ada dalam peta itu. Nah, jadi yang pertama itu ada arah mata angin. Petanya udah dilihatin. Nah, ya ke teman-teman. Pegang. Nah, terus yang kedua ada judul peta. Dan yang ketiga itu skala peta. Terus yang keempat legenda. Disertakan di dalam legenda itu yang kelima simbol. Nah, setelah itu yang nomor 6 itu ada insert. Yang ketujuh sumber peta. Ke-8 garis tepi, 9 lettering, dan 10 garis lintang dan bujur. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Berdasarkan peta di atas ditentukan 1. Apakah judul peta tersebut peta lokasi objek wisata kampung desa Bodosari Kecamatan Prensewu? 2. Berapakah skala petanya skala 1:25.000? 3. Dari manakah sumber peta tersebut? Peta administrasi Prensewu, peta RBI Kabupaten Prensewu skala 1:50. Nomor 7, menurut kalian apakah skala peta penting dalam pembuatan suatu peta? Jika penting dan tidak penting, berikan alasannya. Penting, dikarenakan menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan, memungkinkan tingkat detail yang sesuai, memudahkan penggunaan, mengintimasi ukuran dan jarak, serta menjaga proporsi objek tetap akurat. Tanpa skala, peta tidak dapat memberikan informasi geografis yang akurat. Nomor 8. Bagaimana peran penting legenda dalam sebuah peta? Legenda peta penting untuk menjelaskan simbol dan warna pada peta, memudahkan
navigasi dan menghindari kesalahpahaman sehingga pembaca bisa memahami peta dengan tepat. Untuk 9. Setelah mengetahui komponen unsur-unsur peta, diskusikanlah dengan kelompokmu apa saja fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menentukan lokasi suatu tempat. 2. Bisa menjadi petunjuk arah seperti dalam perjualan atau penggunaan GPS. 3. Peta juga bisa membantu dalam memahami lokasi dan karakteristik sebagai daerah. Udah? Sekian presentasi dari kami. Maaf presentasi kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok 4. Kelompok 4 ya, benar ya? Ya, kelompok 4 Inaya ya? Ya. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdiri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta. Sebelum itu, perkenalkan, saya Inaya Rizkia Nurila sebagai moderator. Saya Sakondo Pratama jadi presentator. Saya Dirian Firmansyah sebagai presentator. Saya Jaga Permana sebagai presentator. Saya Utri Agustina sebagai presentator. Asa ya. Adrian. 1. Amatilah gambar peta di bawah ini, kemudian isilah kolom di bawah gambar dengan nama-nama komponen yang sesuai dengan angka yang di dalam peta. Yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala peta, yang ketiga ada arah mata angin, yang keempat ada garis tepi, yang kelima ada legenda, yang keenam ada sumber, yang ketujuh ada garis lintang dan bujur, yang ke-8 ada lettering, yang ke-9 ada simbol peta, yang ke-10 adalah insert. Berdasarkan peta di atas tentukan A. Apakah judul peta tersebut? Peta wilayah kerja Puskesmas Gaya Baru V Lampung Tengah. B. Berapakah skala petanya? 1:100.000. C. Dari mana sumber peta tersebut? Peta administrasi Kabupaten Lampung Tengah. 2. Peta RBI Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya siapa? Menurut kalian, apakah skala peta penting dalam pembuatan suatu peta? Jika penting dan tidak penting, berikan alasannya. Penting karena membantu pembaca peta mengetahui jarak dan ukuran sebenarnya dari suatu wilayah atau bidang, juga membantu memahami ukuran umum suatu wilayah dan menentukan tingkat detail, akurasi, dan presisi peta. Bagaimana peran penting legenda dalam sebuah peta? Memberikan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada peta, memudahkan pembaca peta untuk mengetahui maksud suatu simbol pada gambar peta, menjadi kunci untuk memahami isi peta, memberikan informasi penting yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sebuah peta. 5. Setelah mengetahui komponen unsur-unsur peta, diskusikanlah dengan kelompokmu pada apa saja fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan lokasi suatu tempat, memberikan gambaran tentang luas suatu daerah, memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lain, memberitahu kita tentang arah, memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi.
Sekian presentasi kami. Kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, udah. Nggak ada, ya udah. Jika nggak ada yang bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, kelompok terakhir, kelompok 5, kelompok terakhir. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Fardan Sabila sebagai moderator. Saya Wulandari sebagai presentator. Saya Nabia Aura sebagai presentator. Saya Sahwa Aulia Rumintia sebagai presentator. Saya Iqbal Palifi Akbar sebagai presentator. Saya Muhammad Azam Al-Maliki sebagai presentator. Saya Maulana Atia Lutfi sebagai presentator. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya yang akan dibacakan oleh presentator yang pertama. Pertanyaan pertama, amati gambar peta di bawah ini. Kemudian isilah kolom di bawah gambar dengan nama-nama komponen yang sesuai dengan angka yang ada dalam peta. Yang pertama, ada arah mata angin. Yang kedua, judul peta. Yang ketiga, skala peta. Yang keempat, legenda. Yang kelima, simbol. Yang keenam, insert. Yang ketujuh, sumber. Yang kedelapan, garis tepi. Yang ke-9 lettering, yang ke-10 garis lintang dan bujur. Berdasarkan peta di atas, tentukan apakah judul peta tersebut peta lokasi objek wisata Kabupaten Kampung BW. Berapakah skala petanya? 1:25.000. Dari manakah sumber peta tersebut? Peta administrasi Kabupaten Pringsewu, peta RBI Kabupaten Pringsewu skala 1:50.000. Menurut kalian, apakah skala penting dalam pembuatan suatu peta? Jika penting dan tidak penting, berikan alasannya. Penting, skala peta sangat penting karena memberikan informasi mengenai perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Dengan adanya skala, pengguna dapat memahami sejauh mana pemahamannya. Bagaimana peran penting legenda dalam sebuah peta? Adapun peran penting legenda dalam sebuah peta adalah 1. Menerjemahkan simbol, mempermudah pembacaan peta, meningkatkan akurasi, mengurangi kesesatan interpretasi. Setelah mengetahui komponen unsur-unsur peta, diskusikanlah dengan kelompokmu. Apa saja fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari? Menunjukkan lokasi suatu tempat, memberi gambaran tentang luas suatu daerah, memberi tahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. Memberitahu kita tentang arah, memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi. Mungkin sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah ya.
Udah semua ya kelompok maju? Udah semua. Semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasilnya yang udah didapat dari berdiskusi tadi. Apakah kalian ada yang ingin menyimpulkan dari materi tersebut? Ada yang ingin menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya kasih mic-nya. Fardan ya. Silakan. Baik, kesimpulannya adalah hari ini kita mempelajari komponen-komponen peta dan fungsi peta, di mana kita menganalisis komponen-komponen peta, di mana peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, di mana peta itu memiliki komponennya sendiri, yaitu yang pertama ada judul, kedua garis peta, tepi peta, yang ketiga ada garis lintang dan garis bujur, yang keempat ada legenda, kelima simbol, keenam insert, selanjutnya ada skala peta dan arah mata angin. Baik, kesimpulannya hanya itu aja. Oke, terima kasih Fardan sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking dulu, capek kan? Udah presentasi, sekarang kita ice breaking dulu ya. Oke, berdiri dulu, berdiri. Ya. Mana lagi ini? Mana mau dipencet? Udah berdiri semua? Kita lihat di YouTube, belum siap? Ya. Resam-sam aja ya yang udah. Sebentar aja. Pakai iklan lagi. Ayo ikutin. Satu kali lagi. Habis ini selesai. Udah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Duduk kembali. Udah ya. Kurang. Udahlah ya, cukup lah. Sekarang kita post test. Pretest. Tadi kan udah post test kan? Sekarang kita akan melakukan post test pakai quizzes. Saya akan kirim ke grup SMA 2 yang itu loh, tahu nggak yang biasa itu? Ya. Oke, udah saya kirim, silakan dikerjakan. Silakan masuk dulu, udah masuk belum? Waiting for, pastikan belum ada yang masuk? 2, 3, ayo yang lain. Kita akan yang lain masuk balik. Udah ya, kita mulai ya. Belum
Belum ya? Ya udah yang ada aja berarti. Kelamaan. Ada 23 orang ya, itu 24 orang ya. Pegang deh untuk nanti doa ya. Pegang. Di situ kan ada penyerangan, ada bertahan kan di menunya. Cahya belum mulai, Denis, Dingga, Tiara. Kenapa Tiara? Nggak bisa? Ya udah biarin aja. HP-nya nggak bisa itu. Nih, voucher lagi. Masih ada? Oh pakai aja, nanti pakai ya kalau udah ya. Denis ada 2, 3. Skor tertinggi Inaya. Udah selesai semua, udah. Coba aja. Udah selesai kita N ya. Udahlah dapat nilai seadanya saja. Ya Bu, udah. Gebak itu karena sinyal. Kita N. Kita lihat siapa peringkat pertamanya. Inaya peringkat pertamanya. Berarti kita hari ini sudah berhasil belajar tentang komponen-komponen peta. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Apakah yang udah kalian pelajari hari ini, ataukah apakah perasaan yang hari ini yang kalian lakukan selama pembelajaran geografi? Linknya akan saya kirim lagi ke grup tadi. Aktifin dulu vouchernya. Halo guys. Di grup aja. Silakan kalian klik menu tersebut. Sudah. Ketik member. Udah diklik linknya.
Kalau udah keluar tampilan yang sama seperti saya ini, klik tanda panah ini ya, tanda panah. Nah, udah klik tanda panah baru isi. Isi bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran geografi ini? Mana? Udah belum? Klik tanda panah ini di hijau. Oke, ketik. Boleh pakai foto, boleh pakai video, boleh pakai apapun yang seterah kalian. Menyenangkan. Ya tanda plus yang di bawah yang warna hijau diklik. Udah diklik baru diketik. Kalau sudah publish, kalau sudah menulis publish. Bagaimana perasaan kalian atau ceritakanlah bagaimana kegiatan pada hari ini. Menyenangkankah, sedihkah, membosankankah, kurang seru? Satu orang sudah mengirimkan jawabannya. Kasih nama boleh, nggak dikasih nama juga boleh. Kalau sudah dipublish ya, kalau sudah diketik dipublish. Boleh pakai foto selfie, boleh. Tambahkan gambar kamera. Tapi nanti fotonya nanti nampil di situ. Iyalah, ya nggak apa-apa lah. Sayang. Nah, ketik. Udah belum? Ya. Kalau udah publish. Ayo, udah jangan panjang-panjang. Curhat emangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sahwa yang udah memberikan nama. Ya nggak apa-apa, nggak ada nama juga nggak apa-apa. Mau ada nama juga nggak apa-apa. Udah bisa Dedi, udah kirim. Kok udah dikasih, udah belum ketik ini, udah belum kamu? Oh udah, kamu udah belum? Nanti jawaban kalian nampil di situ. Asa itu yang nulis. Udah. Yang belum, ayo. Denis sudah, Denis? Dedi? Ada belum? Ayo, nggak punya HP? Kemana HP Dedi? Udah, Aikal. Udah, Maulana. Udah. Bisa dikasih warna. Jawabannya bisa dikasih warna. Udah semua ya? Udah? Tiara udah, Tiara? Coba bacain salah satu dan salah 3. Boleh? Coba bacain punya siapa ya? Adit. Ayo Adit dan Rangga. Ya satu-satu bacain berdiri, bacain apa? Refleksi kalian. Berdiri dong. Ayo, Dit. Ya. Ini nih punya dia nih. Ini kan punya kalian nih.
Di sini kami akan menyampaikan hasil publikasi kami, refleksi. Kami bisa tahu tentang peta dan simbol peta dan komponen-komponen peta itu. Oke, makasih. Silahkan duduk kembali. Sampai Haikal bacain dulu Haikal. Ini nih, karena sampingan punya kamu. Ya, bacain ya kamu. Untuk pelajaran pada ini saya sangat semangat belajar karena belajar geografi itu Oke, asik. Benar nggak itu? Oke, makasih Haikal. Siapa ini? Selanjutnya satu lagi perempuan ya. Siapa ya? Ada yang coba Tiara, punya Tiara apa punya Tiara? Bacain Tiara. Udah kan? Nah, Tiara udah ngirim? Menyenangkan pastinya dan tidak membosankan. Dan saat ice breaking itu seru sekali karena apa sih setiap akhir pembelajaran itu diadakan ice breaking untuk biar murid-muridnya tidak bosan dengan pelajaran tersebut. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan hasilnya? Ada lagi yang ingin menyampaikan jawabannya? Sahwa mana Sahwa? Sahwa bacain dulu Sahwa. Apa refleksi kamu hari ini? Sangat seru karena kita bisa mempelajari tentang mereka dan menambah wawasan kita tentang mereka. Oke, terima kasih untuk refleksinya ya hari ini. Semoga refleksi ini bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi karena saran-saran dari kalian. Oke, setelah ini sudah selesai kita pembelajaran hari ini. Sekarang saya pengen memberikan kalian untuk materi berikutnya di minggu yang akan datang. Minggu besok kita akan belajar tentang proyeksi peta. Kalian harus menyiapkan materi bahan ajar tentang proyeksi peta, ya. Besok kalian cari ya materinya ya. Boleh di internet, di buku dan sebagainya. Disiapkan. Oke. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di minggu depan. Amin. Saya tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Silakan kita sekarang berdoa. Berdoa dulu, mengucap salam. Setelah itu kita boleh pulang. Untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada hari Duduk yang ini, rapi dulu. alangkah baiknya kita berdoa. Duduk, siap, tak. Ayo duduknya yang rapi. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.